Hai studio artis. Dunia hiburan seringkali diwarnai dengan kisah hidup para artis yang penuh lika-liku, termasuk dalam hal keyakinan. Beberapa selebriti terlahir sebagai muslim, namun memilih untuk berpindah agama sebelum akhirnya meninggal dunia. Pilihan keyakinan mereka di akhir hayat seringkali berbeda dengan masa lalu, hingga menimbulkan perbedaan pendapat tentang prosesi pemakaman antara anggota keluarga, rekan, bahkan publik yang pernah mengidolakan mereka. Berikut ini adalah deretan artis Indonesia yang memutuskan pindah agama di akhir hayatnya. Tapi nih sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Artis. Dunia hiburan Indonesia berduka atas meninggalnya pelawak senior Edi Gombloh pada 4 Agustus 2022 di usia 80 tahun akibat komplikasi penyakit jantung, paru, ginjal, dan hati. Namun kepergiannya menyisakan kontroversi setelah terungkap bahwa ia telah berpindah agama dari Islam ke Kristen sebelum wafat. Edi Gombloh, yang dikenal lewat lawakan khas Betawinya, awalnya merupakan seorang Muslim. Namun pada tahun 2019, ia memutuskan pindah ke agama Kristen dan menjalani pembaptisan tanpa sepengetahuan anak kandungnya. Dalam wawancara dengan media, dia selaku anak kandung Edi Gombloh mengaku baru mengetahui perubahan keyakinan ayahnya saat prosesi pemakaman, di mana Edi dimakamkan secara Kristen di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Edi dibaptis pada tahun 2019, tetapi dia mengklaim tidak pernah diberitahu atau melihat surat baptis tersebut. Bahkan saat pemakaman, keluarga dari pihak istri sambung Edi, Martina Lubalu, tidak dapat menunjukkan dokumen baptis. Tak hanya Edi Gombloh, dunia hiburan tanah air pun diguncang kabar meninggalnya aktris dan model senior Yana Zain. Ia berpulang pada usia 44 tahun akibat kanker payudara stadium 4. Yana meninggal di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Namun di balik duka mendalam, muncul perdebatan soal keyakinannya di akhir hayat. Ibu Yana, Sutlana, menyatakan bahwa putrinya telah berpindah agama ke Kristen, bahkan telah memiliki KTP dengan agama Nasrani. Teman dekatnya, Lingga Suri, juga mengaku pernah menyaksikan Yana bersyahadat di rumah sakit dan mengikuti doa-doa Kristen menjelang wafat. Ayah Yana, Nur Zaman, yang datang dari Sumatera Barat, menolak keras putrinya dimakamkan secara Kristen. Jenazah Yana awalnya disemayamkan dengan tata cara Kristen, tetapi kemudian dimakamkan secara Islam atas permintaan sang ayah di TPU Gandul, Depok. Perbedaan keyakinan ini memperlihatkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga Yana hingga akhir hayatnya. Kisah lain datang dari aktor legendaris Johnny Indo. Lahir dengan nama Johannes Hubertus Ekenboom, ia wafat pada usia 71 tahun akibat komplikasi hernia dan gangguan pernafasan. Johnny Indo lahir dari keluarga Kristen, kemudian memutuskan menjadi mu'alaf, bahkan menunaikan ibadah haji pada 2002 dan mengganti nama menjadi Umar Bilal. Namun, menjelang akhir hayat, Johnny disebut kembali memeluk agama Kristen. Cucunya, Santa, menyatakan bahwa seminggu sebelum meninggal, Johnny tinggal bersama seorang pendeta dan sempat mengucapkan pengakuan iman. Meski sempat disemayamkan di gereja, keluarga akhirnya memutuskan untuk memakamkan Johnny secara Islam di TPU Sapajang Jaya, Tangerang. Dunia seni peran Indonesia pun kehilangan sosok Adi Kurdi, sang abah dalam keluarga cemara. Ia meninggal pada usia 71 tahun karena komplikasi stroke dan tumor otak. Adi Kurdi, yang lahir sebagai seorang Muslim, memutuskan berpindah ke Katolik sebelum menikah dengan Bernadetta Siti Restuti, adik sastrawan W.S. Rendra. Keputusan ini diambil demi menyatukan keyakinan dengan sang istri. Hingga akhirnya Adi Kurdi dibaptis dan menjadi penganut Katolik. Jenazahnya dimakamkan secara Katolik di TPU Tegal Alur. Dunia hiburan Indonesia kehilangan salah satu diva legendaris, Diana Nasution, yang meninggal dunia pada usia 55 tahun akibat komplikasi kanker payudara dan gangguan lambung.
Namun perjalanan spiritualnya sempat menjadi sorotan setelah diketahui ia memeluk agama Kristen sebelum wafat mengikuti keyakinan suaminya, Mingus Tahito. Diana Nasution terlahir sebagai Muslim dalam keluarga Batak yang kuat secara tradisi. Namun setelah menikah dengan Mingus, seorang musisi berdarah Maluku yang beragama Kristen pada 1978, ia memutuskan untuk berpindah agama. Proses ini tidak terjadi seketika. Pernikahan mereka awalnya berlangsung dalam perbedaan keyakinan selama lebih dari 2 dekade sebelum Diana akhirnya dibaptis pada 1999. Dalam beberapa wawancara, Diana mengungkapkan bahwa keputusannya pindah agama didorong oleh keinginan untuk menyelaraskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya. Ia juga merasakan kedamaian spiritual setelah memeluk Kristen. Perpindahan agama Diana menjadi bahan perbincangan di media, terutama karena ia adalah figur publik dengan pengaruh besar di era 70 hingga 80-an. Diana Nasution dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kehilangan juga dirasakan atas kepergian Jujuk Diwairiyah dari grup Sri Mulat. Artis lawak ini berpulang pada usia 67 tahun akibat kanker yang menjalar ke hati dan tulang. Jujuk telah memutuskan keluar dari Islam dan menjadi penganut Kristen sejak tahun 2003. Jenazahnya disemayamkan dan dimakamkan dengan tata cara Kristen. Junaidi Salat, aktor yang dikenal melalui film-film religius di masa mudanya, juga berpindah keyakinan. Setelah menikah dengan Mauli Sondang, seorang wanita Kristen Batak, Junaidi berjuang dalam pencarian spiritual selama 2 tahun. Ia sempat beribadah di masjid dan gereja secara bergantian, sebelum akhirnya dibaptis pada tahun 84 dan menjadi pendeta. Ia wafat pada 2021 akibat komplikasi diabetes. Terakhir, kita mengenang Arswendo Atmowiloto, penulis legendaris keluarga Cemara yang meninggal pada usia 70 tahun karena kanker prostat. Arswendo lahir sebagai Muslim namun memutuskan berpindah ke Katolik mengikuti agama istrinya, Agnes Sri Hartini. Ia dibaptis dengan nama Paulus dan dimakamkan di San Diego Hills dengan upacara Katolik. Demikian deretan kisah artis Indonesia yang memilih berpindah keyakinan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Setiap perjalanan hidup mereka menjadi pengingat bahwa urusan keyakinan adalah perjalanan batin yang personal dan penuh makna. Semoga kita semua bisa saling menghormati pilihan dan keyakinan satu sama lain.